Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman mahasiswa semua, untuk mata kuliah kewarganegaraan, maka hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ke-6 yang kita laksanakan secara virtual dengan menggunakan video. Materi yang ke-6 ini adalah berkaitan dengan bab kewarganegaraan beserta hak dan kewajibannya, atau warga negara beserta hak dan kewajibannya. Jadi setelah kita kemarin bahas negara, sistem pemerintahan, identitas nasional, kemudian demokrasi, nah sekarang kita sampai pada materi warga negara beserta hak dan kewajibannya. Mahasiswa sekalian, ya, warga negara ini adalah bagian dari unsur terbentuknya sebuah negara. Jadi warga negara ini bagian dari rakyat, yang dimana rakyat itu adalah bagian dari unsur suatu negara. Jadi kalau tidak ada rakyat, kalau tidak ada negara, warga negara, maka negara ini tidak bisa berdiri. Maka bahasan tentang warga negara beserta hak dan kewajibannya itu menjadi penting untuk dibelajarkan pada mahasiswa. Jadi karena warga negara ini adalah salah satu unsur dari terbentuknya negara itu. Hak dan kewajiban. Selama ini kita mengenal, mahasiswa sekalian, selama ini kita mengenal bahwa warga negara ini, kita sering mendengar informasi-informasi di berbagai media, warga negara menuntut haknya. Sementara kita lupa atau kita belum memahami secara mendalam bahwa warga negara itu juga ada kewajiban. Nah, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam konteks hak dan kewajiban, maka kewajiban dulu dinaikkan, baru untuk hak. Ini sering kita dengar demonstrasi, nuntut warga negara nuntut hak. Nah, harga BBM naik. Nah, kemudian demonstrasi menuntut haknya sebagai warga negara, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, supaya BBM diturunkan, supaya daya beli masyarakat mampu, misalnya. Tapi jarang sekali kita membahas atau kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari ada kewajiban warga negara. Ada hal yang harus kita lakukan sebagai bagian dari kewajiban negara yang harus kita laksanakan. Nah, contoh membayar pajak misalnya. Kita kewajiban negara lain bela negara, dan belajar atau mempelajari materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah bagian dari kewajiban kita dalam konteks bela negara. Nah, ini itu sekedar intermezzo mahasiswa sekalian. Hak dan kewajiban warga negara itu berkaitan erat dengan hak dan kewajiban negara. Hati-hati di sini. Negara juga punya hak dan kewajibannya. Konteks keterkaitannya begini. Apa yang menjadi kewajiban negara, maka itu adalah hak warga negara. Nah, undang-undang mengamanahkan bahwa negara ini wajib untuk mensejahterakan rakyat, ya, memastikan barang-barang kebutuhan pokok terpenuhi oleh rakyatnya. Maka hak warga negara adalah mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang mereka mampu atau terjangkau. Negara memberikan kewajiban pendidikan. Maka hak warga negara adalah memperoleh pendidikan yang layak. Gitu. Ini. Selanjutnya, negara juga punya hak. Negara punya hak. Apa yang menjadi hak negara? Pajak. Pajak penghasilan yang kita peroleh. Pajak bumi dan bangunan. Nah, kemudian kesetiaan kita bela negara pada negara. Itu menjadi hak negara. Dan itu menjadi kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Membayar pajak, terus kemudian bela negara, itu menjadi kewajiban kita. Nah, ini kira-kira berkaitan dengan hubungan hak kewajiban warga negara dengan hak dan kewajiban negara. Jadi hubungannya timbal balik. Apa yang menjadi kewajiban negara, maka itu menjadi hak warga negara. Apa yang menjadi
hak negara, maka itu menjadi kewajiban warga negara. Nah, masa sekalian, dalam konteks materi kita kali ini, kita akan berbicara dulu ada 3 konteks. Yang pertama adalah warga negara, siapa warga negara itu. Yang kedua, itu bagaimana hak dan kewajibannya. Nah, kita akan pelajari yang pertama dulu, siapa warga negara itu. Warga negara itu adalah bagian dari rakyat. Yang rakyat itu saya bilang tadi menjadi salah satu bagian dari unsur terbentuknya negara. Supaya lebih gamblang, saya berikan perbedaan di sini. Ada saya jelaskan perbedaan. Rakyat dalam suatu negara itu bisa ditilik dari sisi sosiologis dan sisi yuridis. Kalau berdasarkan sisi sosiologis, maka rakyat dalam suatu negara itu adalah suatu kelompok masyarakat yang bersatu karena diikat oleh rasa persamaan dan tinggal di wilayah tertentu. Maka berdasarkan sosiologis, secara sosiologis, maka rakyat itu adalah berdasarkan dari persamaan tempat tinggal di wilayah. Jadi orang yang memiliki tempat tinggal yang sama, maka secara sosiologis maka itu adalah sekelompok masyarakat yang disebut sebagai rakyat. Ini. Sedangkan secara yuridis, rakyat merupakan sekumpulan masyarakat warga negara yang memiliki ikatan hukum. Ini. Jadi kalau secara sosiologis itu berdasarkan ikatan tempat tinggal, persamaan tempat tinggal, ya. Tapi kalau secara yuridis maka ini berdasarkan ikatan hukum. Orang-orang yang berada dalam satu ikatan hukum kenegaraan yang sama, maka itu disebut sebagai sebuah rakyat dalam suatu negara. Nah, ini. Kemudian, rakyat ini dibedakan menjadi 2 tipe. Berdasarkan sosiologis, berdasarkan yuridis tadi. Ya. Kalau berdasarkan tempat tinggal, secara sosiologis tadi, kalau berdasarkan persamaan tempat tinggal, maka rakyat itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah penduduk, ini. Dan yang kedua, bukan penduduk. Itu berdasarkan sosiologis. Rakyat berdasarkan sosiologis dibedakan menjadi 2. Berdasarkan persamaan tempat tinggal dibedakan menjadi 2. Yaitu penduduk dan bukan penduduk. Sedangkan berdasarkan ikatan hukum yang salah yuridis tadi, rakyat itu juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama disebut sebagai warga negara, dan yang kedua bukan warga negara. Oke. Kita cek perbedaannya. Oke. Oke. Ini saya bilang tadi, secara sosiologis, rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan sama tempat tinggal, ya, dan segala macamnya. Dan secara hukum adalah yang suatu rakyat yang dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum tertentu. Nah, berdasarkan hubungannya dengan daerah tempat tinggal tertentu, rakyat dibedakan menjadi 2, penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama. Jadi, orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara atau menetap dalam jangka waktu yang lama. Berapa jangka waktunya? 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jadi jangka waktu orang untuk dikatakan dia bertempat tinggal atau berdomisili, maka 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Maka baru boleh dikatakan sebagai penduduk. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Jadi hakikatnya kita kalau mau bikin KTP itu harus tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dalam suatu wilayah tersebut. Baru boleh buat KTP atau baru boleh pindah kependudukan. Jadi orang yang tinggal atau berdomisili dalam suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang lama berdasarkan daerah. Ini. Penduduk yang memiliki status warga negara sebagai warga negara Indonesia atau warga negara asing yang menetap di Indonesia karena pekerjaan disebut juga sebagai penduduk. Artinya, warga negara asing yang menetap dalam jangka waktu yang lama, 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ini 10 tahun tidak berturut-turut ini misalnya pergi, menetap 1 minggu, pergi 1 minggu, menetap 1 bulan, pergi lagi 2 bulan, balik lagi 3 bulan, keluar lagi 1 bulan. Nah, itu tidak berturut-turut.
Jadi warga negara asing yang mereka tinggal dalam jangka waktu yang lama 10 tahun tidak berturut-turut atau 5 tahun berturut-turut, maka mereka juga berhak membuat atau memperoleh tanda kependudukan atau KTP karena mereka dianggap sebagai penduduk karena sudah tinggal dan berdomisili dalam jangka waktu yang ditentukan tadi. Misal, ada turis asing, warga negara Inggris, ke metro. Nah, di metro ini dia tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, karena dia sudah tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut tadi, maka dia boleh mengajukan untuk membuat kartu tanda penduduk yang membuktikan bahwa dia bertempat tinggal atau berdomisili di metro. Jadi boleh ya warga negara asing membuat tanda kependudukan atau KTP tadi. Atau kita misalnya, kalian warga Lampung Timur atau warga Lampung Tengah, kemudian tinggal di metro karena pekerjaan atau karena menikah, kemudian tinggal di metro. Ya. Maka kalian untuk memindahkan status kependudukannya dari Lampung Tengah ke metro, maka hakikatnya kalian harus tinggal di metro selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Ini. Baru kalian boleh mengajukan pindah domisili atau pindah kependudukan dari Lampung Tengah ke metro. Nah, ini yang dinamakan sebagai penduduk. Jadi penduduk ini boleh warga negara Indonesia dan boleh warga negara asing. Itu. Ya. Yang kedua, bukan penduduk. Adalah mereka yang berada dalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh, turis mancanegara. Turis datang ke Bali, cuma jalan ke waktu sebulan, habis itu kembali lagi ke sana. Maka mereka bukan penduduk. Nah, ini. Mereka bukan penduduk, mereka turis. Ini. Kalian juga yang dari Lampung Tengah, seperti yang saya bilang tadi, dari Lampung Tengah, kemudian ke metro, hanya untuk sementara waktu, karena kuliah, maka kalian bukan penduduk metro, kalian turis lokal. Turis lokal dalam konteks belajar, menempuh studi. Ini. Jadi dikatakan bukan penduduk kalau dia berada dalam suatu wilayah hanya untuk sementara atau kira-kira tidak sampai 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalian bukan penduduk. Kamu kuliah 4 tahun. 4 tahun berada di metro dalam menempuh S1. Maka selama 4 tahun itu karena belum sampai 5 tahun berturut-turut, maka kalian tidak boleh mengajukan perpindahan penduduk dari Lampung Tengah ke metro. Kenapa? Karena baru 4 tahun. Jangka waktunya 5 tahun berturut-turut. Itu. Orang-orang yang di luar metro, kalian ada di sini, di metro karena kuliah, maka kalian adalah bukan penduduk metro. Ini. Kalian adalah penduduk Lampung Tengah yang berada di metro untuk studi, menempuh pendidikan misalnya. Nah ini. Ini yang saya katakan rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu. Rakyat berdasarkan hubungan dengan daerah tertentu itu menunjukkan daerah di mana kalian tinggal, menunjukkan domisili di mana kalian tinggal. Ini. Maka ini yang pertama ya berkaitan dengan rakyat berdasarkan hubungan dengan daerah tertentu. Kedua, rakyat ada hubungannya dengan pemerintah. Rakyat yang berkaitan hubungannya dengan ikatan hukum dengan pemerintah atau dengan negara. Ya. Kalau berdasarkan kaitannya dengan ikatan hukum, maka rakyat ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, warga negara, dan yang kedua, bukan warga negara. Dikatakan warga negara kalau berdasarkan hukum tertentu, berdasarkan keputusan hukum tertentu, seseorang dikatakan warga negara kalau berdasarkan hukum tertentu, seseorang tersebut merupakan anggota dari suatu negara.
Ya. Jadi harus ada ketetapan hukum yang menyatakan bahwa kita ini adalah anggota dari suatu negara. Dengan status warga negara Indonesia asli dan warga negara keturunan asing. Oke. Berarti kan ini agak rumit nih. Warga negara adalah orang yang berdasarkan status hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Nah, dengan status warga negaraannya adalah warga negara Indonesia asli atau warga negara keturunan asing. Oke. Kita ini warga negara Indonesia bukan? Iya, kita warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita adalah warga negara Indonesia asli. Siapa warga negara Indonesia asli? Orang yang lahir di wilayah Indonesia dan memiliki bapak ibu orang Indonesia. Maka itu dikatakan warga negara Indonesia asli. Yang berdasarkan pasal 26, yang berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dinyatakan bahwa ya orang Indonesia asli itu adalah orang-orang yang lahir di Indonesia dan memiliki bapak ibu orang Indonesia. Ini. Jadi status berdasarkan ketetapan hukum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini bahwa orang Indonesia asli itu adalah orang-orang Indonesia yang lahir di Indonesia dan memiliki bapak ibu orang Indonesia. Maka itu orang Indonesia asli. Kita adalah warga negara Indonesia. Kenapa? Karena kita memiliki bapak ibu orang Indonesia dan memiliki tempat kelahiran di wilayah Indonesia. Maka kita adalah orang Indonesia asli. Ini. Apa buktinya? Akta kelahiran kita. Akta kelahiran kita menunjukkan di mana tempat kita lahir, sekaligus menunjukkan siapa bapak ibu kita. Dan itu yang membuktikan bahwa kita adalah warga negara Indonesia asli. Yang berdasarkan ketetapan hukum nomor 12 tahun 2006, kita adalah orang Indonesia asli. Warga negara juga boleh keturunan asing. Ya. Warga keturunan asing yang secara hukum sudah ditetapkan menjadi warga negara Indonesia. Boleh. Nah, pemain-pemain sepak bola misalnya Irfan Bakdim, Greg Nwokolo dan segala macamnya, mereka adalah orang-orang asing. Tapi yang kemudian oleh hukum negara, karena prestasi mereka di bidang olahraga, mereka dinaturalisasi. Ditawarkan untuk menjadi warga negara Indonesia, mereka mau, kemudian dinaturalisasi, disahkan menjadi warga negara Indonesia. Hukum Indonesia memutuskan bahwa mereka dinaturalisasi. Maka mereka sejak dinaturalisasi, mereka menjadi warga negara Indonesia juga. Tapi warga negara Indonesia keturunan asing, bukan warga negara Indonesia asli. Nah ini warga negara. Jadi ada dua. Nah, warga negara ini adalah warga negara Indonesia asli dan warga negara Indonesia keturunan asing. Asli karena bapak ibunya orang Indonesia dan lahir di wilayah Indonesia. Asing karena dia warga negara asing tapi kemudian ditetapkan oleh negara melalui keputusan hukum itu menjadi warga negara Indonesia atau dinaturalisasi. Nah, ini rakyat yang berkaitannya dengan pemerintahan, ikatan hukum pemerintah. Yang kedua, rakyat berdasarkan hubungannya dengan ikatan hukum pemerintah itu adalah bukan warga negara atau orang asing, yaitu mereka yang berada pada suatu negara tapi tidak secara hukum menjadi anggota negara itu, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Dia bukan warga negara Indo, dia bukan warga negara Indonesia tapi tunduk pada hukum negara Indonesia. Siapa mereka? Contoh, duta besar, kontraktor asing misalnya, atau tenaga kerja Indonesia misalnya, yang mereka berada di luar negeri. Nah, ini tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri itu orang asing di sana. Jadi misalnya tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, maka di Arab Saudi mereka dianggap sebagai orang asing. Mereka bukan warga negara. Walaupun, tapi mereka tunduk pada hukum pemerintahan di Arab Saudi sana. Begitupun orang Arab Saudi yang ada di Indonesia.
misalnya. Mereka berada di Indonesia, mereka tunduk pada aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, ya. Tapi tidak menjadi anggota, tidak menjadi warga negara. Oke, ini saya rasa paham ya. Penduduk bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Ini tolong dipahami, dicamkan betul-betul. Kalau berkaitannya dengan daerah, tempat tinggal, wilayah, maka rakyat itu dibedakan menjadi dua, penduduk bukan penduduk. Dikatakan penduduk kalau sudah menetap 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Dikatakan bukan penduduk kalau dia hanya sementara waktu. Ya, jadi dia tidak berhak atau tidak boleh mengajukan, tidak berhak memperoleh tanda kependudukan karena hanya untuk sementara waktu. Ya. Rakyat berdasarkan hubungannya dengan ikatan pemerintah, maka pertama warga negara, yaitu orang yang secara hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara. Warga negara ini dibedakan menjadi dua, warga negara Indonesia asli dan warga negara keturunan asing. Dikatakan asli kalau bapak ibunya orang Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia, lahir di wilayah Indonesia, maka itu asli. Kalau keturunan asing adalah mereka adalah warga negara asing yang kemudian di Indonesia melalui keputusan hukum tertentu ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Biasanya melalui proses naturalisasi. Dikatakan bukan warga negara. Nah, yang kedua, itu karena mereka ada dalam suatu negara, taat pada hukum negara itu, tapi mereka bukan menjadi anggota negara itu. Contoh, duta besar. Duta besar Amerika di Indonesia, misalnya. Itu mereka tunduk pada aturan hukum di Indonesia, tapi mereka bukan menjadi warga negara Indonesia, walaupun selama apapun dia tinggal di Indonesia. Ini. Oke. Kemudian, mahasiswa sekalian, ini dasar hukum yang mengatur warga negara. Jadi ada Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 26, 27, dan 28D yang kemudian dideskripsikan lagi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, kita masih membahas tentang warga negaranya dulu. Ya. Ketika kalian SMA, kalian dulu belajar tentang bagaimana asas-asas kewarganegaraan itu. Ya. Asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi 3, maksud kalian. Kalian bisa lihat di buku yang sudah saya share secara digital. Ya. Asas kewarganegaraan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas kewarganegaraan umum, asas kewarganegaraan khusus, dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan. Ya. Asas kewarganegaraan umum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ius soli, yang kedua ius sanguinis, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang 4 adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas. Itu yang umum. Apa itu ius soli? Ius soli itu adalah suatu asas atau penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi suatu negara yang menetapkan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, maka negara itu menganut asas ius soli. Soli, kelahiran. Ius soli, kelahiran. Nggak peduli bapak ibunya dari mana, asal dia lahir di negara itu, maka dia menjadi berhak untuk menjadi warga negara itu. Ini contoh Indonesia. Indonesia di tahun sebelum tahun 2006. Sebelum tahun 2006, Indonesia menganut asas kelahiran. Jadi siapapun bapak ibunya, tapi kalau anaknya lahir di Indonesia, maka anak itu berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Itu maka pada masa itu orang-orang Cina yang berada di Indonesia, anaknya lahir di Indonesia, maka anak-anaknya ini mereka berhak untuk menjadi warga negara Indonesia secara hukum. Maka muncullah kemudian golongan atau etnis Tionghoa. Jadi orang-orang Cina yang mereka sudah terlahir di Indonesia. Ini. Itu iusoli kelahiran. Tapi sejak tahun 2006, Indonesia berbalik arah, berputar arah, menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan.
Jadi usually itu berdasarkan kelahiran. Tidak peduli bapak ibunya siapa, warga negara mana, asal lahir negara itu, maka berhak menjadi warga negara itu. Ini. Dalam buku saya dicontohkan itu, Rio lahir di Inggris yang menganut azas usually, maka secara otomatis Rio mempunyai hak menjadi warga negara Inggris walaupun orang tuanya itu berkewarganegaraan Indonesia. Jelas itu. Kedua, azas kewarganegaraan ius sanguinis, keturunan. Ya. Jadi penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Nih. Misal, kedua orang tua Rio memiliki kedua orang tua yang warga negara Indonesia, ius sanguinis, sedangkan Rio lahir di Inggris. Maka Rio juga memperoleh hak memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena ikatan darah dari orang tuanya. Ini. Jadi saya contohkan Rio tadi. Rio bapak ibunya orang Indonesia. Tapi lahirnya di Inggris. Ini. Maka dari sisi kewarganegaraan bapak ibunya yang Indonesia, karena Indonesia menganut azas sanguinis, maka Rio juga berhak untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Walaupun Rio lahir di Inggris yang menganut azas ius soli. Yang membuka kesempatan bagi Rio, di mana Rio berhak untuk menjadi warga negara Inggris juga. Ini. Oke, berdasarkan keturunan, ikatan darah, baik dari bapak atau ibunya. Ini. Si A misalnya memiliki bapaknya orang Amerika, ibunya orang Indonesia. Di Amerika menganut azas keturunan, di Indonesia juga menganut azas keturunan. Maka si A ini itu bisa menjadi atau berhak menjadi warga negara Inggris karena keturunan dari bapaknya, juga bisa menjadi warga negara Indonesia karena keturunan dari ibunya. Ini. Ya, ingat ya, usually kelahiran, sanguinis keturunan. Ini. Kemudian azas kewarganegaraan tunggal. Azas kewarganegaraan tunggal adalah suatu azas yang digunakan untuk mengantisipasi masalah kewarganegaraan. Ya, masalah kewarganegaraan itu ada masalah ganda, bipatright, atau multipatright. Kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraannya lebih dari 2. Nah, ini akan saya contohkan nanti ini. Pada hakikatnya dalam asas kewarganegaraan tunggal ini tidak boleh setiap orang itu memiliki kewarganegaraan lebih dari 1. Jadi setiap warga negara itu hanya boleh, setiap orang itu hanya boleh memiliki 1 kewarganegaraan, nggak boleh 2. Ini. Setiap orang harus memiliki kewarganegaraan dan tidak lebih dari 1. Itu ganda. Itu tunggal. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Bahwa setiap orang itu hanya boleh memiliki 1 kewarganegaraan. Kedua, selanjutnya yang keempat, itu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Kalau dalam asas kewarganegaraan tunggal itu tidak boleh orang itu memiliki kewarganegaraan lebih dari 1, maka di kewarganegaraan ganda terbatas, seseorang itu boleh memiliki kewarganegaraan lebih dari 2. Asal usianya belum mencapai 18 tahun atau belum menikah atau belum kawin. Dan harus memiliki kewarganegaraan selambat-lambatnya 3 tahun sejak dia berusia 18 tahun. Ganda. Boleh ganda, boleh multipatright. Asal umurnya belum sampai 18 tahun. Atau belum menikah atau belum kawin. Ya. Dan harus memilih kewarganegaraan selambat-lambatnya 3 tahun sejak berusia 18 tahun itu. Ya. Kenapa? Karena asas kewarganegaraan tunggal tadi. Dia harus milih. Setelah umur 18 tahun dia harus milih. Kenapa? Karena berlaku asas kewarganegaraan tunggal tadi. Setiap warga negara, setiap orang tidak boleh memiliki kewarganegaraan lebih dari 1. Saya contohkan ini Cinta Laura. Cinta Laura itu bapaknya Jerman, ibunya Indonesia. Cinta Laura lahir di Jerman. Jerman itu menganut azas ius soli, kelahiran. Di mana karena kelahiran Cinta Laura di Jerman, maka dia berhak untuk menjadi warga negara Jerman karena kelahirannya. Sementara itu, ibunya orang Indonesia, menganut azas keturunan. Dari mana dari keturunan ibu, Cinta Laura juga berhak untuk memperoleh
kewarganegaraan Indonesia. Nih. Maka setelah 18 tahun Cinta Laura berkewarganegaraan ganda, boleh. Nah, boleh berkewarganegaraan ganda. Dan kemudian selambat-lambatnya 3 tahun, kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu, Cinta Laura memilih kewarganegaraannya. Ya, memilih kewarganegaraannya. Karena dia memiliki kewarganegaraan double. Jerman karena kelahirannya di Jerman, Indonesia karena keturunannya dari ibu orang Indonesia. Maka akhirnya Cinta Laura setelah umur 18 tahun memilih kewarganegaraan Jerman kemarin. Jadi, ya itu azas secara umum, ada ius soli, ius sanguinis, tunggal dan terbatas. Kemudian azas kewarganegaraan secara khusus. Yang pertama ada azas kepentingan nasional. Azas kepentingan nasional adalah suatu pedoman bahwa bagaimanapun peraturan tentang kewarganegaraan itu, pemerintah harus tetap mengedepankan kepentingan nasional demi menjunjung tinggi kedaulatan dan cita-cita bangsa. Jadi azas kepentingan nasional ini berlaku untuk menyelamatkan atau untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri atau orang-orang Indonesia yang sudah kehilangan kewarganegaraannya. Ya, mereka yang hilang kewarganegaraannya. Mereka yang mereka misalnya bekerja di kapal pesiar misalnya. Terus kemudian atau mereka yang bekerja di suatu negara lain kemudian tidak memperpanjang paspor, ya dia menjadi ilegal di sana, ya, kemudian dideportasi dari sana, dia akan tetap memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kemaslahatan kepentingan nasional tadi. Ya. Karena untuk menjunjung tinggi kedaulatan dan cita-cita bangsa. Oke. B. Perlindungan maksimum. Ya, mengamalkan bahwa seluruh warga negara Indonesia memperoleh perlindungan maksimal dari pemerintah negaranya, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Jadi orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri yang belum sampai kehilangan kewarganegaraan, ya mereka yang berada di luar negeri itu memperoleh perlindungan maksimum dari pemerintah Indonesia. Misal di berbagai contoh, misalnya TKI yang ada di Malaysia atau di Arab Saudi, yang mereka terkena kasus hukum misalnya. Maka walaupun mereka ada di Arab Saudi atau di Malaysia, kemudian terkena kasus hukum di sana, maka pemerintah Indonesia tetap memberikan pendampingan hukum, memberikan perlindungan, ya, supaya mereka tidak dihukum yang berat di sana. Nah, ini bukti bahwa negara memberikan perlindungan maksimum terhadap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang C adalah persamaan hukum dan pemerintahan. Ya. Merupakan azas yang berpedoman pada keadilan bagi warga negara dalam menuntut dan melaksanakan hak dan kewajiban di hadapan hukum dan pemerintah. Pada hakikatnya semua warga negara adalah sama, tidak diskriminasi oleh suatu kelompok, golongan, etnis, atau agama tertentu. Jadi dalam azas kewarganegaraan, azas persamaan hukum dan pemerintahan, jadi semua warga negara itu sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh didiskriminasi. Jadi mendapatkan pelayanan pemerintah yang sama. Ini asas persamaan hukum dan pemerintahan. Jadi orang yang agamanya Islam harus mendapatkan pelayanan yang sama dengan orang yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan segala macamnya. Orang Jawa juga memperoleh pelayanan hukum dan pemerintahan yang sama. Ya, ketika mereka berada di Sumatera, di Kalimantan, atau di wilayah Indonesia. Ya, kemudian yang D, azas kewarganegaraan berdasarkan kebenaran substansi, yaitu suatu pedoman proses kewarganegaraan seseorang yang menekankan pada tidak hanya menekankan pada aspek administratif, tapi juga substansi. Jadi seseorang yang mau menjadi warga negara Indonesia bukan hanya sekedar syarat administrasi terpenuhi mereka menjadi warga negara Indonesia, tapi secara substansi mereka juga harus mampu berbahasa Indonesia, mampu melafazkan Pancasila, mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu sebagai bukti secara substansi mereka menghayati dan mampu bertanggung jawaban kewarganegaraan yang akan mereka peroleh.
Kemudian asas non diskriminatif, yaitu suatu pedoman penyelenggaraan kewarganegaraan tidak membedakan tindak dan perlakuan warga negara berdasarkan sara, ya, sama tadi yang berkaitan dengan di hadapan hukum dan pemerintah. Yang F, penghargaan HAM, di mana suatu asas kewarganegaraan merupakan pedoman penyelenggara pemerintah dalam prosesnya mengedepankan penghormatan, penghargaan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam masyarakat. Jadi dalam penentuan asas kewarganegaraan itu juga mengedepankan hak asasi manusia. Misal, para pengungsi Rohingya dari Myanmar yang kemudian mereka melarikan diri, kemudian tiba di Indonesia misal. Nah, tiba di Indonesia yang karena status kewarganegaraannya berbeda, status kewarganegaranya mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti layaknya warga negara Indonesia. Yang kemudian karena hak asasi manusia, menghormati hak asasi manusia, mereka dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Maka mereka itu menjadi warga negara Indonesia karena ada penghargaan hak asasi manusia. Kemudian ada asas keterbukaan, bahwa dalam mewarganegarakan seseorang itu harus dilakukan secara transparan. Tidak boleh ada monopoli media atau kepentingan-kepentingan tertentu, selain mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Terakhir, asas publisitas, bahwa setiap warga negara seseorang menjadi warga negara Indonesia itu harus dipublikasi, ya, dan untuk melibatkan media untuk menyebarkan kepada masyarakat luas. Nah, ini yang asas kewarganegaraan khusus. Yang terakhir adalah berdasarkan perkawinan. Ya. Berdasarkan perkawinan ini yang pertama azas persamaan hukum. Azas ini memandang bahwa suami istri merupakan persatuan dari dua individu yang diikat oleh suatu prosesi yang sakral. Ya. Dalam hal persamaan hukum, maka sebaiknya seorang suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang sama, ya, untuk memudahkan proses administrasi kependudukan dan lain-lain, termasuk dalam hal status anak nantinya, gitu. Ya. Jadi dalam asas persamaan hukum, maka seorang suami dan istri itu misalnya beda negara atau gimana pun kondisinya, itu harus memiliki kewarganegaraan yang sama supaya terakomodir dalam hukum yang sama dalam satu negara. Ya. Suami istri yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda itu menyebabkan keduanya terkungkung dalam dua proses administrasi yang berbeda. Ini. Walaupun kemudian masalah kewarganegaraan ini menjadi hak pribadi, negara tidak boleh ikut campur. Tapi dihimbau suami istri yang berbeda warga negara maka menjadi satu kesatuan dalam satu persamaan hukum dari satu negara. Contoh Melanie Ricardo dan suaminya siapa, Tyson. Ya. Tyson berkewarganegaraan Australia, Melanie Ricardo berkewarganegaraan Indonesia. Ya, keduanya terikat oleh dua hukum yang berbeda. Ya, walaupun warganegaraan itu menjadi sesuatu yang hak. Tyson memiliki warganegaraan Australia, maka hak Melanie tetap menjadi hak warganegara Indonesia, juga haknya Melanie. Gitu. Tapi Tyson juga harus memenuhi kebutuhan administrasi di Australia. Ya. Begitupun Melanie. Melanie juga kalau dengan menjalankan administrasi Indonesia, itu. Ini kan kasihan anaknya. Kalau misalnya anaknya lahir di Indonesia, maka aktanya juga harus dibuat dengan akta Indonesia dengan bapak orang asing. Gitu. Ini kan serepotan walaupun menjadi hak. Jadi kalau misalnya kalian nanti berjodoh dengan orang-orang yang dari luar negeri, misalnya berjodoh dengan orang Malaysia, berjodoh dengan orang Inggris, berjodoh dengan orang Kazakhstan misalnya, maka lebih baik sebelum menikah disepakati dulu bahwa kalian akan tinggal di mana, akan menjadi warga negara mana. Ini. Karena satu naungan negara itu akan memudahkan segala macam proses administrasi, kependudukan, dan lain-lain yang akan kalian jalani.
Karena menikah ini bukan hanya untuk kalian sendiri, tapi juga untuk anak-anak kalian kelak dan segala macamnya. Asas persamaan derajat atau gender. Asas ini memandang bahwa suami istri yang berbeda negara yang terikat dalam satu perkara tidak akan menyebabkan perubahan status kewarganegaraan keduanya. Ini. Keduanya tetap mempunyai hak memilih status kewarganegaraan yang diinginkannya. Ini yang saya bilang tadi. Tyson tetap memiliki kewarganegaraan Australia itu juga haknya, Melanie tetap dengan kewarganegaraan Indonesia itu juga haknya. Ini yang dimaksud persamaan derajat dan gender. Jadi bukan berarti karena pernikahan maka status kewarganegaraannya akan hilang salah satu atau keduanya. Nih. Dalam konteks yang berkaitan dengan asas kewarganegaraan, asas persamaan derajat dan gender ini tadi, negara tidak memiliki wewenang untuk menetapkan secara sepihak atau mencegah semena-mena atau mengklaim atau bahkan memaksa seseorang untuk menjadi bagian dari warga negara tertentu. Bagaimanapun juga status warga negara menjadi hak dasar dari setiap warga negara. Nah ini tadi. Oke, ini asas kewarganegaraan. Nah, mahasiswa sekalian, yang sering kita temukan permasalahan dalam masalah kewarganegaraan ini biasanya karena asas kewarganegaraan yang ius soli dan ius sanguinis. Dua asas ini sering menyebabkan permasalahan. Asas yang berdasarkan kelahiran dengan asas yang berdasarkan keturunan. Saya bilang tadi bahwa setiap negara memang menetapkan asas kewarganegaraannya berbeda. Ada negara yang menetapkan asas ius soli, ada negara yang menetapkan asas ius sanguinis. Itu tadi ya. Ini. Ius soli berdasarkan kelahiran, ius sanguinis berdasarkan keturunan. Contoh, Inggris, Mesir, Jepang, Amerika menggunakan asas ius soli atau berdasarkan kelahiran. Sementara Cina, Indonesia, Prancis menggunakan asas sanguinis keturunan. Nah, asas kewarganegaraan yang berbeda ini kemudian kalau misalkan terjadi perkawinan berbeda negara. Perkawinan berbeda negara yang di mana negara itu memiliki asas kewarganegaraan yang berbeda-beda, maka sering akan menimbulkan permasalahan. Kalau kita tidak memahami dengan bijak posisi kita di mana dan strategi yang harus kita lakukan supaya tidak terkena masalah kewarganegaraan ini. Ya. Permasalahan-permasalahan kewarganegaraan yang muncul sebagai akibat negara menganut ius soli atau ius sanguinis itu macam-macam. Ada 3 setidaknya. Pertama, apartheid. Ya. Apa itu apartheid? Adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak mempunyai kewarganegaraan. Tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Ya. Nanti akan saya contohkan gimana kondisinya. Yang B itu bipartite. Kondisi di mana seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda, 2. Dan yang ketiga adalah multipartite. Apa itu? Suatu kondisi di mana seseorang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2, 3, 4, dan segala macamnya. Masalah Pak ini? Masalah. Orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, maka dia tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas, tidak boleh menuntut haknya di suatu negara tertentu. Ini, dia tidak boleh menuntut haknya di suatu negara tertentu. Ya. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka tidak boleh membeli mobil, tidak boleh memiliki rumah, mereka tidak boleh memiliki fasilitas-fasilitas yang membutuhkan kewarganegaraan seseorang itu. Itu kalau apartheid. B, bipartite. Apa kondisinya kalau bipartite? Bipartite boleh. Di asas kewarganegaraan ganda terbatas tadi boleh. Bipartite boleh sampai umur 18 tahun. Lalu apa masalahnya kalau sampai 18 tahun tidak memiliki kewarganegaraan? Maka dia akan dilepas kewarganegaraannya dari 2 negara itu. Kalau dia tidak memilih, maka akan dilepaskan kewarganegaranya dari kedua belah pihak. Kalau dilepaskan dari kedua belah pihak, maka secara otomatis dia apartheid. Ya, dia akan menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Sama halnya dengan multipartite. Sampai umur 18 tahun dia harus memilih. Kalau tidak memilih, maka akan dilepaskan kewarganegaraannya dari negara-negara yang mengakui kewarganegaranya tadi. Akan menjadi apartheid juga.
akan tidak memiliki kewarganegaraan. Kalau nggak punya kewarganegaraan ini kan nggak bisa melangsungkan pernikahan secara resmi. Kalau punya anak, maka anaknya tidak boleh sekolah, tidak boleh memiliki mobil, tidak bisa beli rumah, dan segala macamnya. Semua yang membutuhkan administrasi kenegaraan tidak bisa dilaksanakan. Ini hati-hati makanya. Ini. Oke, ini Yusoli tadi, Sanguinis. Ini contoh negara-negara yang menggunakan Yusoli. Ada Argentina, Kanada, Meksiko, Amerika, misalnya. Ini setiap negara bisa berubah tergantung keputusan dari pemerintahannya. Indonesia pernah menggunakan Ius Soli, tapi kemudian tahun 2006 menggunakan Ius Sanguinis. Ini negara yang menggunakan azas Sanguinis. Oke, ini Ius Soli. Oke, saya contohkan begini. Kalau dalam kasus kewarganegaraan, seorang warga negara Indonesia menikah dengan warga negara Indonesia sanguinis keturunan, dengan istri orang Indonesia sanguinis juga keturunan, anaknya lahir di Indonesia, maka anaknya itu menjadi warga negara Indonesia asli. Kenapa? Lahir di Indonesia dan memiliki bapak dan ibu orang Indonesia. Kalau anaknya lahir di Inggris, misal Inggris adalah negara Yusoli, ya, dia lahir di negara Yusoli. Karena kelahiran anak ini di Inggris, maka Inggris memberikan kesempatan anak ini untuk berhak menjadi warga negara Inggris sampai umur 18 tahun. Dan karena kewarganegaraan orang tuanya, dia juga memiliki hak kewarganegaraan Indonesia. Maka kalau anaknya lahir di Inggris, yang Inggris adalah Yusoli, maka anak ini memiliki dua kewarganegaraan. Indonesia karena bapak dan ibunya keturunan, dan Inggris karena kelahirannya. Kalau anaknya lahir di Mesir, misalnya Mesir menggunakan azas sanguinis, negara-negara sanguinis tidak mengakui kelahiran. Ini. Jadi kalau anaknya lahir di Mesir, maka akan tetap menjadi kewarganegaraan bapak dan ibunya Indonesia. Di Mesir, walaupun kelahiran di Mesir, dia tidak diakui. Kenapa? Mesir menganut azas keturunan, bukan kelahiran. Tuh, paham ya? Di sini ya. Tolong perhatikan. Saya contohkan lagi misalnya. Justin Bieber, misal. Warga negara Inggris, usually menikah, misalnya dengan siapa ini? Sandra Dewi ini. Warga negara Indonesia, misal, Sanguinis. Anaknya lahir di Indonesia. Ini. Maka kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan Indonesia. Kenapa? Karena ikut dari maknya, keturunan. Ya. Oh, sorry. Warga negara Inggris, usually, warga negara Indonesia, Sanguinis. Anaknya lahir di Indonesia, maka anaknya tidak memperoleh kewarganegaraan kalau lahir di Indonesia. Hati-hati nih. Ini kasusnya sama dengan anaknya Ayu Azhari. Dengan suaminya Mike Trump. Ayu Azhari itu punya suami Mike Trump. Warga negara Inggris. Ayu Azhari orang Indonesia. Anaknya lahir di Indonesia. Anaknya Ayu Azhari. Maka anaknya tidak memperoleh kewarganegaraan. Di Inggris tidak boleh diakui karena Inggris usually. Dia harus lahir di negara Inggris kalau menjadi warga negara Inggris. Di Indonesia juga tidak diakui. Kenapa? Karena di Indonesia mengakui azas keturunan, tapi justru malah lahir di Indonesia. Ini. Oke. Dia bisa mengikuti kewarganegaraan emaknya karena keturunan. Tapi karena kelahirannya di Inggris, maka dia harus mengikuti proses. Tidak serta-merta langsung menjadi warga negara. Dia bisa melalui jalur keturunan. Ya. Tapi karena kelahirannya di Indonesia, dia harus melalui proses tertentu. Ya. Oke. Kalau anaknya lahir di Inggris, maka anaknya memperoleh dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan Inggris, karena kelahirannya di Inggris, dan sanguinis, keturunan dari maknya berlaku. Kenapa? Karena dilahirkan di luar Indonesia.
Di yang pertama tadi, di sini, keturunan azas keturunan maknya berlaku nggak? Azas keturunan maknya nggak berlaku. Kenapa? Karena justru dilahirkan di Indonesia, sementara maknya orang Indonesia. Ini. Kalau anaknya lahir di Inggris, maka dia memperoleh dua kewarganegaraan. Karena azas kewarganegaraan keturunan maknya berlaku. Karena lahir di luar wilayah Indonesia. Jadi warga negara Inggris karena kelahirannya diakui, keturunan maknya juga diakui, maka dua kewarganegaraan. Kalau anaknya lahir di Mesir, misal Mesir itu Yusoli, maka anaknya memperoleh dua kewarganegaraan. Warga negara Indonesia karena keturunan dari maknya, dan Mesir karena kelahirannya di Mesir. Kalau Mesir menganut azas sanguinis, maka kewarganegaraannya hanya satu, kewarganegaraan dari maknya, Indonesia. Nih, ya. Saya contohkan lain. David Beckham. Ini menikah dengan siapa ini? Dengan Victoria misalnya. Warga negara Inggris Beckham dengan warga negara Prancis. Inggris menganut azas sanguinis, misal saya buat sanguinis. Warga negara Prancis ini sanguinis, saya buat sanguinis. Anaknya lahir di Inggris. Maka anaknya hanya berhak memperoleh kewarganegaraan Prancis. Kenapa? Azas keturunan bapaknya dari Inggris tidak berlaku karena kelahirannya di Inggris. Ini. Sementara dari sisi emaknya, dari ibunya berlaku. Kenapa? Karena lahir di luar Prancis, maka azas keturunannya berlaku. Maka kalau lahir di Inggris, maka dia hanya berhak menjadi warga negara Prancis. Kalau lahir di Prancis, kebalikannya, maka dia hanya berhak menjadi warga negara Inggris. Kenapa? Karena di Prancis tidak diakui. Kenapa? Karena kelahirannya justru di Prancis. Azas keturunan maknya terhambat karena kelahirannya di Prancis. Ini. Dan yang berlaku hanya kewarganegaraan Inggris dari bapaknya. Kalau anaknya lahir di Amerika Serikat misalnya. Misal Amerika Serikat saya buat kelahiran, usually. Kalau Amerika Serikat itu berdasarkan kelahiran, maka kewarganegaranya 3, multipatrite. Dari bapaknya berlaku Inggris, ibunya berlaku Prancis, keturunan dari ibunya karena sanguinis, dan di Amerika Serikat juga berhak anak ini menjadi warga negara Amerika. Kenapa? Karena kelahirannya di Amerika. Ini. Ya. Saya contohkan lagi misalnya. Warga negara India Shah Rukh Khan menikah dengan warga negara Indonesia. India sanguinis, Indonesia sanguinis. Anaknya lahir di India. Kalau anaknya lahir di India, maka hanya berhak menjadi warga negara Indonesia. Kenapa? Azas kewarganegaraan keturunan bapaknya itu terhalang oleh kelahiran anaknya sendiri di India. Anaknya lahir di Indonesia, maka hanya berhak menjadi warga negara India. Kenapa? Azas keturunan dari maknya orang Indonesia itu terhalang oleh kelahirannya di Indonesia. Kalau anaknya lahir di Jepang, kalau Jepang itu Yusoli, maka 3. India, Indonesia, dan Jepang karena kelahirannya. 2 karena keturunan, 1 karena kelahiran. Ini. Kalau Jepang sanguinis, maka hanya 2, bipatrite, India dan Indonesia. Terakhir, saya contohkan misalnya, Ronaldinho misalnya. Misal, saya menikah dengan Dewi Persik misal. Brazil Yusoli, Indonesia sanguinis. Anaknya lahir di Brazil, maka anaknya memperoleh 2 kewarganegaraan karena Brazil mengakui kelahiran dan keturunan maknya berlaku karena lahir di luar Indonesia, maka berhak menjadi warga negara Brazil dan Indonesia. Kalau anaknya lahir di Indonesia, maka anaknya tidak memiliki kewarganegaraan atau apatride. Kenapa? Di Brazil ditolak karena walaupun bapaknya orang Brazil, tapi karena kelahirannya di luar Brazil, Brazil tidak menganut keturunan dan kelahirannya di luar Brazil. Di Indonesia juga ditolak. Kenapa? Karena azas keturunan dari maknya terhambat oleh kelahirannya di Indonesia. Walaupun kemudian di prosesnya nanti diperbolehkan mengurus status kewarganegaraannya. Anaknya lahir di Cina, misalnya Cina Yusoli. Kalau anaknya lahir di Cina menganut Yusoli, maka kewarganegaraannya 2, Indonesia dan Cina. Brasil tidak.
Kenapa? Karena dia hanya mengakui kelahiran. Di Indonesia dia diakui karena keturunannya berlaku karena lahir di luar Indonesia sebagai akibat perkawinannya yang berbeda negara dengan orang yang berbeda negara. Di Cina dia diakui kenapa? Karena lahir di Cina. Nah, saya harapkan teman-teman bisa memahami itu. Oke, asas kewarganegaraan Indonesia. Ini yang saya bilang tadi. Indonesia sebelum ada undang-undang kewarganegaraan, undang-undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006. Ini nomor 12 tahun 2006. Indonesia menganut Undang-Undang nomor 3 tahun 46. Di mana dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 46 itu menggunakan asas ius soli Indonesia. Jadi tahun 46 sampai tahun 2006 itu Indonesia menganut asas ius soli. Sampai kemudian terbit Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu Indonesia merubah sistem atau asas kewarganegaraannya menjadi ius sanguinis. Walaupun dengan mempertimbangkan asas ius soli sebagai pengecualian dalam rangka menghindari terjadinya masalah kewarganegaraan. Ini. Jadi Indonesia masih mengakui, masih mempertimbangkan asas ius soli supaya tidak terjadi masalah kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga menganut asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak yang sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang saya bilang tadi, umur 18 tahun tadi. Boleh ganda sampai 18 tahun. Setelah itu dia harus tunggal. Pada prinsipnya Undang Nomor 12 tidak mengenal kewarganegaraan ganda bipartite dan tanpa kewarganegaraan atau apartheid. Jadi harus kewarganegaranya tunggal, harus memilih. Dia tidak boleh dua dan tidak boleh tidak berkewarganegaraan sama sekali. Jadi orang-orang yang bermasalah seperti yang terjadi di sini, yang ketika anaknya lahir di Indonesia ini, nah ini kan apartheid, maka Indonesia tetap boleh mengajukan kewarganegaraan Indonesia karena keturunan dari ibunya. Tetap boleh mengajukan kewarganegaraan Indonesia, tapi dengan melalui prosedur yang naturalisasi atau lebih melalui proses naturalisasi. Nah, ini. Nah, bagi orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari satu multipatrite itu memperoleh 2 hak sebagai akibat adanya stem cell aktif dan stem cell pasif. Stem cell aktif adalah cara orang untuk memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan tindakan perbuatan hukum tertentu. Dia melakukan upaya, itu stem cell aktif. Sedangkan stem cell pasif adalah orang yang memperoleh status kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan perbuatan hukum tertentu. Nah, dari stem cell aktif dan stem cell pasif bagi orang-orang bipartite atau multipartite itu menghasilkan 2 hak. Yang pertama hak opsi, hak memilih, dan kedua hak repudiasi, hak menolak kewarganegaraan. Ini saya contohkan Cinta Laura. Cinta Laura itu sampai 18 tahun memiliki 2 kewarganegaraan, Jerman dan Indonesia. Dia menggunakan stem cell aktif, dia berupaya untuk mendapatkan melalui tindakan hukum, dia berupaya untuk memperoleh kewarganegaraan Jerman. Dia melakukan upaya. Dan dia menggunakan hak opsinya untuk memilih kewarganegaraan Jerman. Dan dia membiarkan saja kewarganegaraan Indonesianya. Ya. Karena dengan mendiamkan kewarganegaraan Indonesianya dengan memperoleh kewarganegaraan Jerman, maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Dia akan menggunakan stem cell pasifnya ke Indonesia. Maka dalam konteks ini dia menggunakan hak repudiasinya dengan mendiamkan kewarganegaraan Indonesianya, maka dia memperoleh hak repudiasi untuk menolak kewarganegaraannya di Indonesia. Nah, itu. Oke. Syarat untuk menjadi warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 untuk menjadi warga negara Indonesia adalah yang pertama memiliki hubungan pertalian darah dengan warga negara Indonesia atau setidaknya memang keturunan dari warga negara Indonesia. Lahir di wilayah Indonesia bagi anak-anak tertentu. Ini bagi anak-anak yang apartheid tadi boleh menjadi warga negara Indonesia. Mengajukan permohonan bagi orang asing melalui proses naturalisasi, ya melakukan stem cell aktif dan memilih kewarganegaraan itu dengan cara membuat surat pernyataan pada pejabat ya bagi anak yang telah memperoleh kewarganegaraan RI akibat bersangkutan kewarganegaraan ganda. Membuat surat pernyataan bahwa kalau anak ini berkewarganegaraan ganda maka dia memilih kewarganegaraan Indonesia.
Atau yang kedua, warga negara asing yang menikah secara sah dengan warga negara Indonesia itu boleh menjadi syarat atau boleh menjadi warga negara Indonesia. Cara memperoleh kewarganegaraan bagi undang-undang kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran, pengangkatan, ini pengangkatan oleh negara biasanya, perkawinan, naturalisasi, mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya, pemberian kewarganegaraan, dan pernyataan tadi, pernyataan yang untuk anak-anak yang bipatrai tadi, yang memilih. Pewarganegaraan itu syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan atau pewarganegaraan atau naturalisasi itu yang pertama telah berusia 18 tahun, sudah tinggal di wilayah Indonesia ketika mengajukan sudah 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dibuktikan dengan KTP. Yang pertama sudah 18 tahun atau sudah menikah, kawin, 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah jatuh hukuman pidana yang diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun atau lebih. Oke, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak memiliki kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan, penghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan, permohonan kewarganegaraan diajukan ke Indonesia, permohonan diajukan secara tulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM. Nah, ini prosedur naturalisasi, persyaratan-persyaratannya. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan. Jika pernah kewarganegaraannya Indonesianya hilang, maka untuk memperoleh kewarganegaraannya kembali, itu diperbolehkan melalui undang-undang kita, melalui prosedur naturalisasi atau permohonan tertulis. Kehilangan kewarganegaraan, hati-hati. Kewarganegaraan kita bisa hilang. Yang pertama karena atas kemauan sendiri. Jadi mengajukan permohonan menjadi warga negara asing, tinggal di Malaysia, lama tinggal di sana, kemudian mengajukan kewarganegaraan Malaysia, maka secara otomatis kewarganegaraan Indonesianya hilang. Kemudian tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Dalam konteks bipatrai tadi tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan, maka akan dihilangkan kewarganegaraannya. Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonan sendiri. Yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dinyatakan hilang, hilang kewarganegaraan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Jadi misalnya begini, seseorang yang menggunakan stelsel pasifnya ke Indonesia itu stelsel pasifnya, jadi dia berbaterai seperti Cinta Laura tadi. Dia memilih kewarganegaraan, dia stelsel aktif mengajukan kewarganegaraan ke Jerman dan dia membiarkan kewarganegaraan Indonesianya. Gitu loh. Jadi setelah dia mendapatkan kewarganegaraan Jerman, maka pemerintah Indonesia akan menghilangkan kewarganegaraan Cinta Laura. Ya. Karena dia sudah mendapatkan kewarganegaraan Jerman. Jadi dengan pemerintah Indonesia menghilangkan kewarganegaraan Cinta Laura tadi tidak membuat dia menjadi apartheid. Maka ini yang dimaksud. Masuk dalam menjadi tentara polisi di negara lain itu juga menjadi hilang kewarganegaraannya. Secara sukarela masuk dalam dinas tentara negara asing, oke. Dinas negara asing, menjadi pegawai negeri di negara asing, menjadi guru pegawai negeri di negara asing, itu juga kehilangan kewarganegaraan. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau menjadi bagian negara asing itu juga menjadi seseorang kehilangan kewarganegaraannya. Biasanya terjadi tentara yang tertangkap di negara asing, kemudian tertangkap di penjara, yang kemudian ada ampunan dari pemerintahan itu bisa dibebaskan dari penjara kalau dia mengangkat sumpah dan janji setia untuk menjadi warga negara tersebut. Maka secara otomatis kewarganegaraan asalnya hilang. Kemudian ikut pemilu di negara asing itu juga bisa membuat kehilangan kewarganegaraan. Kemudian mempunyai paspor atau yang surat bersifat paspor yang diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, itu juga bisa menghilangkan kewarganegaraan. Bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, ya, tanpa alasan yang sah dan tidak melaporkan diri untuk
kegiatannya itu kemudian tidak menyertakan surat keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, maka itu juga bisa menjadi kehilangan kewarganegaraan. Oke, ada juga karena perempuan Indonesia yang menikah atau kawin dengan laki-laki WNA. Jika menurut keluarga suami dari keluarga suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami. Ini ada suatu negara misalnya, eh, jika biasanya negara-negara yang menganut patrilineal yang sangat kuat, eh, jadi jika seorang laki-laki dari negara itu menikah dengan perempuan warga negara lain, maka secara otomatis kewarganegaraan perempuannya akan hilang, akan mengikut menjadi kewarganegaraan suaminya. Ataupun kebalikannya, seorang warga negara Indonesia yang menikah atau kawin dengan perempuan warga negara asing, jika menurut negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Ini bisa saja terjadi. Nah, ini landasan hukum persamaan kedudukan warga negara. Ada pembukaan Undang-Undang 45, pasal 26 sampai 34 Undang-Undang, 28 sampai 20 A sampai C Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang lainnya seperti Undang-Undang nomor 2 tentang partai politik, nomor 8 tentang KUHP, nomor 44 tentang pers, 20 2002 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan, 10 2008 tentang pemilu, 13 2003 tentang ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Untuk hak warga negara itu kalian bisa baca di buku, itu sudah ada, sudah saya deskripsikan secara lengkap. Ini saya ambil garis besarnya, ada di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan pribadi. Kemudian kewajiban warga negara itu ada, sudah saya jabarkan di situ. Menjunjung tinggi hukum di pasal 27 ayat 1, pemerintahan pasal 27 ayat 1 juga, ikut serta dalam pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara, ikut pendidikan dasar, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan, menjunjung tinggi dan setia pada konstitusi negara dan dasar negara. Ini hak dan kewajibannya sudah ada di buku. Bisa kalian dengarkan penjelasan saya sambil membuka buku di materi warga negara beserta hak dan kewajibannya. Oke. Sikap yang harus kita lakukan dalam mencerminkan persamaan kedudukan warga negara, yang pertama adalah menghormati dan menghargai kedudukan tiap individu, tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan, toleran, multikultur, kita saling menghormati, walaupun kita memiliki kependudukan yang berbeda-beda, tapi kita masih dalam satu konteks ikatan pemerintahan, ikatan negara, satu ikatan negara. Secara KTP kita Lampung, ada KTP-nya yang KTP Jawa Tengah, DKI Jakarta, macam-macam. Tapi secara ikatan hukum kenegaraan, maka kita satu negara. Maka kita tidak boleh diskriminasi, tidak boleh kita intoleran, tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan budaya, dan kita harus saling bekerja sama untuk menunjang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Oke, maksud sekalian, saya rasa itu untuk materi warga negara beserta hak dan kewajibannya. Untuk hak dan kewajiban lebih rinci bisa kalian baca di buku yang sudah saya share secara digital. Demikian untuk penjelasan saya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.